Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsiana Melianti dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Spanyol di Indonesia. Jalur pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia yaitu melalui Samudra Atlantik, lalu ke San Salvador atau Haiti atau Selat Magellan, lalu ke Samudra Pasifik, ke Filipina, lalu sampai ke Maluku. Sedangkan jalur yang dilalui oleh Christopher Columbus yaitu melalui Samudra Atlantik, San Salvador, lalu sampai ke Haiti. Sedangkan jalur yang dilalui oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano yaitu melalui Samudra Atlantik, Selat Magellan, Samudra Pasifik, ke Filipina, lalu sampai ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia yaitu adalah mewujudkan semangat 3G, yaitu yang pertama ada gold atau mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah, yang kedua ada glory atau mencari kejayaan dan kekuasaan dari wilayah jajahan, dan yang ketiga ada gospel yaitu menyebarkan agama Katolik. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia. Untuk mencegah kerukunan di antara keduanya, maka dibuatlah Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua bagian. Belahan sebelah timur dikuasai oleh Portugis, sementara bagian barat dikuasai oleh Spanyol. Pelayaran Spanyol pertama dipimpin oleh Christopher Columbus yang hanya sampai di Haiti, Kepulauan Karibia. Pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus ini menghasilkan pengetahuan akan benua baru yang sekarang dikenal sebagai benua Amerika, sehingga Christopher Columbus sering disebut-sebut sebagai penemu benua Amerika. Setelah itu, Spanyol kembali melakukan pelayaran kedua di bawah pimpinan Ferdinand Magellan yang akhirnya tiba di Filipina pada April 1521. Namun karena Magellan terbunuh di Filipina, pelayaran Spanyol dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano di tahun yang sama. Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, rombongan pelayaran Spanyol kali ini berhasil mencapai Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis karena dinilai melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol mulai mendekati musuh Ternate untuk meminta bantuan, yaitu Tidore. Oleh karena itu, permusuhan antara Ternate dan Tidore bertambah ramai. Tidore dibantu oleh bangsa Spanyol, sedangkan Ternate dibantu oleh bangsa Portugis. Dalam perang itu, Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibatnya, sejak tahun 1535, bangsa Spanyol tersisih dari persaingan merebut dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Namun, penyebab utama pengunduran diri bangsa Spanyol dari Indonesia adalah Perjanjian Zaragoza pada tahun 1535. Perjanjian Zaragoza ini berisi tentang kesepakatan antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol dalam pembagian wilayah operasi perdagangan. Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Spanyol berhak beroperasi kembali di Filipina dan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Melalui perjanjian Zaragoza tersebut, maka menandai berakhirnya masa pendudukan bangsa Spanyol di Indonesia yang terbilang cukup singkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.